Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Begitu juga dengan Ibu Trian di sini. Alhamdulillah ibu sekarang dalam keadaan sehat walafiat. Dan kita ketemu lagi dalam materi kita, yaitu tema B, kegemaranku. Subtema 2, gemar bernyanyi dan menari. Nah, kalian bisa buka bukunya agar lebih mudah memahaminya pada buku paket tema B halaman 54. Ya, kita belajar 54. Nah, kita belajar materi PPKN ya. Perhatikan cerita 1 berikut ini. Makan bersama adalah kegiatan yang keluarga Lala lakukan. Makan bersama diawali dengan membaca doa. Makan bersama menambah kerukunan dan menciptakan kebersamaan. Saat makan, lakukanlah dengan baik agar makanan dapat dicerna oleh tubuh. Misalnya, tertib saat makan, cuci tangan sebelum makan, makan tidak bersuara, makan tidak dengan berdiri, makan tidak terburu-buru, dan lain-lain. Nah, di sini ada aturan tentang makan ya. Jadi kalau kita sedang makan, lakukanlah dengan baik, dengan mengikuti tata tertibnya. Supaya apa? Supaya makanan yang kita telan itu dapat dicerna oleh tubuh. Misalnya, cuci tangan sebelum makan. Kalau seandainya kita makan tanpa cuci tangan, sementara sebelumnya kita sudah memegang benda-benda yang kotor, apa jadinya? Ya, jadinya pasti kuman yang menempel pada tangan kita akan ikut tertelan dalam perut kita, dan yang terjadi adalah kita sakit perut. Kemudian contoh lagi, ketika kita makan sambil bersuara atau sambil terburu-buru, mungkin apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kita akan tersedak saat makan dan itu akan sakit rasanya. Ya, jadi ikuti tata tertib saat makan supaya makanan kita lebih mudah dicerna dan masuk ke dalam tubuh dengan baik. Tidak terjadi kecelakaan-kecelakaan saat makan. Oke, paham sampai di sini? Lanjut ya. Ya, ini dia tata tertib saat makan. Yang pertama, mencuci tangan sebelum makan, membaca doa sebelum makan, duduk dengan tertib saat makan, ambil makanan secukupnya, makan tidak terburu-buru, mengunyah makanan dengan baik, tidak menyisakan makanan, makan tidak berantakan, dan merapikan meja makan serta mencuci piring selesai makan. Mencuci tangan sebelum makan itu fungsinya untuk mencegah kita dari berbagai macam kuman dan bakteri. Jadi tata tertib saat makan itu dibuat tidak hanya dibuat percuma, tapi juga ada fungsinya dan ada tujuannya. Membaca doa sebelum makan, apa fungsinya dan tujuannya? Itu adalah cara kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan sehingga kita bisa makan di hari ini. Duduk dengan tertib saat makan. Ya, itu adalah etika atau sopan santun. Ketika kamu makan sambil berdiri, otomatis kamu akan lebih susah memegang piring dengan berdiri dan juga tidak sopan. Kemudian ambil makanan secukupnya, itu menghindari agar kita tidak membuang-buang makanan karena tidak habis. Kalau secukupnya habis, jadi kita tidak membuang makanan. Kemudian makan tidak terburu-buru supaya tidak tersedak. Mengunyah makanan dengan baik supaya usus dan lambung kita dalam perut lebih mudah dalam mencernanya. Kalau makan, kamu ngunyahnya juga harus lembut ya. Sampai hancur makanan yang kamu makan, dikunyah dengan gigi kamu sampai hancur baru ditelan. Jangan baru masuk mulut langsung telan. Nanti perut kamu menjadi sakit karena makanannya belum hancur. Kemudian tidak menyisakan makanan. Karena menyisakan makanan dalam piring yang kita makan itu adalah wujud tidak bersyukur kepada makanan, mubazir. Jadi sayang-sayang kalau kita buang, ya kan? Kemudian makan tidak berantakan. Makan tidak berantakan. Kalau makan berantakan sama dengan apa?
bebek. Kamu lihat saja, bebek kalau makan pasti berantakan ya kan? Jadi kita makan tidak boleh berantakan, harus rapih. Kemudian merapikan meja makan dan mencuci piring selesai makan. Ya, sambil membantu ibu, kita rapikan meja makan dan juga cuci piring kita selesai makan. Jadi, tata tertib saat makan itu kita lakukan karena dibuatnya tata tertib itu tidak tidak ada yang tanpa tujuan. Jadi dibuatnya ini karena ada tujuan dan ada fungsinya, yaitu demi kebaikan kita bersama. Paham sampai di sini? Lanjut ya. Nah, perhatikan cerita 2 berikut ini. Nina dan adik sering bermain bersama. Nina selalu hibur adik bila adiknya menangis. Nina suka berbagi dengan adik, berbagi mainan, berbagi makanan, dan berbagi cerita. Apakah kamu punya adik seperti Nina? Atau kakak mungkin? Apakah kamu mau berbagi dengan adik? Ayo coba kita lakukan. Karena rukun adalah perbuatan baik yang harus kita lakukan bersama dengan adik, kakak, saudara, ataupun teman. Nah, ini adalah cerita tentang kerukunan Nina dan adiknya. Mereka sering bermain bersama dan Nina juga selalu menghibur adiknya bila menangis. Kalian di rumah begitu tidak? Ya, pastinya dong. Pasti kalian semua di rumah juga rukun dengan adik atau kakak. Ibu yakin kalian anak-anak hebat itu sudah pasti rukun dan saling berbagi dengan adik maupun kakak. Nah, untuk tugasnya yang pertama, kerjakan buku paket halaman 55 langsung di buku paket dan tidak perlu dikumpulkan. Hanya untuk kamu latihan dan kerjakan. Kemudian tugas yang kedua, kerjakan lagi di buku paket halaman 56 sampai 57 aktivitas mandiri nomor 1 sampai dengan 2. Ini juga tidak perlu dikumpulkan, cukup kamu kerjakan saja. Yang dikumpulkan adalah tugas yang ketiga, yaitu buatlah kegiatan yang mencontohkan rukun dengan adik atau kakak. Apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan dengan adik atau kakak. Nah, perintahnya adalah untuk tugas nomor 3, kumpulkan dalam bentuk foto kolase minimal 3 foto dalam satu kolase. Minimal 3 ya, jadi boleh lebih dari 3, 4, 5 boleh. Yang penting yang dikirim hanya satu kolase itu yang berisi minimal 3. Dan kirimnya ke grup serta beri keterangan. Keterangannya nama kegiatannya apa sih, misalnya foto yang satu, kamu sedang berbagi mainan, jadi berbagi mainan dengan adik. Terus nanti berikan keterangannya, ini boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Dan jangan lupa tulis nama kalian beserta nama kakak atau adik kalian di dalam foto itu ya. Jadi nanti ketika ibu buka file fotonya, ibu sudah langsung lihat nama kamu di situ. Bisa? Bisa ya, sudah pasti bisa dong. Karena anak-anak hebat sudah pasti di rumah sering melakukan hal-hal yang baik dengan keluarga, saudara ataupun kakak dan adik. Ya. Nah, ini adalah contohnya. Contoh yang pertama itu boleh dilakukan ya, karena gambar-gambar yang pertama itu adalah berbagi mainan, belajar bersama, berbagi makanan dan bermain bersama, itu boleh dilakukan. Kemudian gambar yang kedua tidak boleh dilakukan. Kenapa? Karena mereka sedang berebut mainan dan itu tidak boleh dilakukan. Oke. Ya, terima kasih. Sampai di sini sudah paham semuanya? Ya, alhamdulillah kalau sudah paham semua. Dan ibu tunggu tugasnya. Kalian juga di rumah jaga kesehatan supaya kita selalu sehat dan semangat. Ya, ditunggu tugasnya. Dikumpulkan di grup foto kelas yang tadi. Baik, sampai di sini cukup sekian. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu bahagia dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.